Tapi untuk orang yang mampu, ini ancaman berat. Hati-hati. Orang yang mempunyai kemampuan, lalu ia tidak mau melaksanakan haji dalam keadaan sengaja, kata Nabi, orang yang demikian ini kalau mati, tinggal pilih agama mana yang ia mau, agama Nasrani atau agama Yahudi. Sabda Rasulullah, man malaka zadan wa rahilatan thumma lam yahuj fala alaihi an yamuta in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan. Barang siapa orang yang mempunyai kemampuan lalu dia tidak mau haji, dia lebih senang beli mobil dulu, dia lebih senang beli sawah dulu, dia lebih senang membeli kebun dulu, tanah dulu. Kalau ia mati, maka tinggal pilih agama yang ia mauin, agama Nasrani atau agama Yahudi. Na'udzubillah min. Sementara Allah Ta'ala berpesan, fala yamutunna la yamutunna illa wa antum wa la tamutunna illa wa antum wa la tamutunna illa wa antum, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Mudah-mudahan kita ditutup akhir hayat kita dalam keadaan Islam. Amin ya Rabbal. Itu harapan terbesar buat diri kita. Jadi semua para nabi itu menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Baik dalam kitab Zabur, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, semuanya dicantumkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semuanya menjadi saksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian wa iqamis salah, mengerjakan salat. Mengerjakan salat itu syarat dari syarat Islam. Jadi orang yang tidak mengerjakan salat tanpa udur, dia bukan Islam. Udur misalnya haid, nifas, itu udur. Udur misalnya akalnya sudah hilang, ini ma'dur. Orang gila tidak diwajibkan mengerjakan salat. Orang yang berani meninggalkan salat dalam keadaan sengaja, faqad kafar. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa orang yang meninggalkan salat dalam keadaan sengaja, maka dia telah kafir, sudah keluar dari Islam. Ibadah umrohnya hangus, pahalanya kedada, hajinya kedada lagi, amalan sedekah-sedekahnya kedada, hangus seberataan. Yang tinggal hanyalah dosa dan penyesalan yang berkepanjangan kelak. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Lalu Habib, apakah nabi-nabi itu mengerjakan salat? Ya, para nabi itu salat. Tidak ada satupun dari nabi yang tidak mengerjakan salat. Tidak ada satupun dari nabi yang tidak mengerjakan salat. Seberataan para nabi salat. Mungkin cara salat mereka itu agak sedikit berbeda. Berbedanya bagaimana? Walaupun dalam riwayat yang lain disebutkan sebagian para nabi itu salatnya tidak pakai ruku. Ya. Sebagian para nabi itu salatnya tidak pakai ruku. Ya. Yang pertama, mengerjakan salat subuh itu adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam adalah nabi yang pertama mengerjakan salat subuh. Mungkin prosesnya tidak ada ruku, mungkin prosesnya tidak ada kunut. Yang jelas Nabi Allah Adam adalah nabi yang pertama mengerjakan salat subuh.
Yang kedua, yang pertama mengerjakan salat duhur itu adalah Nabi Allah Daud, dalam riwayat Nabi Allah Ibrahim. Dan yang pertama mengerjakan salat asar dalam riwayat itu adalah Nabi Allah Sulaiman. Dan yang pertama mengerjakan salat maghrib Nabi Allah Ya'qub. Dan yang pertama mengerjakan salat isya itu adalah Nabi Allah Yunus. Nabi-nabi seberataan ini mengerjakan salat, namun khususnya para nabi itu cuma salat duhur saja. Nabi Allah Ya'qub cuman salat duhur saja. Nabi Allah Adam cuman salat subuh saja. Nabi Allah Sulaiman cuman salat asar saja. Nabi Allah Ya'qub cuman salat maghrib saja. Nabi Allah Yunus cuman salat isya saja. Namun terkumpul seberataan 5 waktu ini kepada Nabi Muhammad beserta umatnya. Alhamdulillah. Salat 5 waktu dikerjakan oleh Nabi Muhammad beserta umatnya. Alhamdulillah. Kemudian wa ita'iz zakat, para nabi-nabi terdahulu itu mengeluarkan zakat, memerintahkan kepada kaumnya mengeluarkan zakat. Coba pian kalau ada waktu lihat bagaimanakah kaum Nabi Allah Hud dibinasakan oleh Allah Ta'ala gara-gara tidak mau mengeluarkan zakat. Sampai-sampai Allah Subhanahu Ta'ala turunkan hujan dari api gara-gara tidak mau mengeluarkan zakat. Demikian pula wasaumur Ramadan. Nabi-nabi terdahulu itu puasa, bukan tidak puasa, puasa. Makanya Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat perintah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina, sebagaimana ditulis kepada kalian sebelum kalian. Nah, berarti Ramadan ini ada sebelumnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti Ramadan ini ada sebelum Nabi Muhammad dan sebelum umat Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Cuman proses cara puasanya berbeda. Ya, betul, berbeda. Umat-umat terdahulu itu puasanya dimulai setelah isya, berbuka antara maghrib, kemudian isya mulai start dia berpuasa sampai ketemu maghrib. Antara maghrib dan isya ini waktu berbuka syaratnya tidak boleh guring. Kalau berguringan antara maghrib dan isya batal puasanya. Tapi umat Nabi Muhammad diberi kegampangan oleh Allah Ta'ala, puasanya dari matahari tenggelam, niatnya mulai dari matahari tenggelam, katakanlah maghrib, start puasanya pada saat munculnya cahaya, atau katakanlah masuknya waktu subuh. Dimulai di situ berpuasa sampai maghrib, sampai ghurub syams, sampai matahari tenggelam. Jadi nabi-nabi seberataan itu berpuasa, bukan tidak berpuasa. Berpuasa di bulan suci Ramadan, berpuasa. Cuman waktunya, caranya berbeda. Kita diberikan kegampangan oleh Allah Ta'ala berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya digampangkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah.